Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Dika. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat? Sehat. Semangat ya? Semangat selalu seperti udara hari ini yang cerah, secerah semangat saya. Oke, Bu Ana, hari ini kita akan melaksanakan atau melakukan kegiatan percakapan praobservasi, di mana sebelum percakapan ini kita lakukan, sebelum nanti saya melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran IPA yang akan Bu Ana laksanakan di kelas 9 ya Bu Ana? Kelas 9 apa nanti? 9. Oke, kelas 9L. Nah, adapun tujuan dari supervisi ini itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Bu Ana lakukan di dalam kelas, seperti itu ya. Nah, ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Ana, gitu ya. Nah, Bu Ana, kira-kira nanti Bu Ana di kelas 9L ya akan membuat atau melakukan pembelajaran dengan materi apa? Dengan materi tekanan, lebih tepatnya tekanan hidrostatis. Oh, tekanan hidrostatis. Kemudian tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya menganalisis pengaruh kedalaman terhadap tekanan zat cair dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa diharapkan dapat menganalisis tekanan gitu ya. Oke. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah yang pertama berkaitan dengan pengetahuan, terutama berkaitan dengan cara menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang kedua adalah berkaitan dengan aspek profil belajar Pancasila, yakni bergotong royong, kreatif, serta berpikir kritis. Baik, Bu Ana, kira-kira sebelum melakukan pembelajaran, kira-kira strategi apa yang akan Bu Ana persiapkan untuk menghadapi para siswa nanti di kelas? Baik Bu, nah hal-hal yang perlu saya siapkan yang pertama adalah menganalisa profil siswa saya. Jadi sebelum pembelajaran kemarin saya melakukan tes diagnostik yang hasilnya itu saya kelompokkan berdasarkan rendah atau nilainya siswa. Dari situ saya mendapatkan beberapa kelompok, ada tinggi, sedang, dan rendah. Nah, itu saya gunakan sebagai bahan untuk membuat kelompok yang heterogen. Jadi dalam satu kelompok nantinya ada siswa dengan kemampuan yang tinggi, sedang. Berarti asesmen awalnya kognitif ya? Oke. Setelah itu Saya juga mempersiapkan rencana pembelajaran. Karena kelas 9L materi ini berkaitan dengan analisa, saya menyiapkan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TPAJK dan berdifferensiasi. Berarti model pembelajaran yang akan Bu Ana gunakan adalah project based learning, problem based learning. Kemudian juga Bu Ana nanti ada pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Ana dapatkan dari asesmen kognitif tadi, seperti itu ya Bu, dalam pembagian kelompok. Kemudian dalam kegiatannya metodenya? Metodenya adalah metode eksperimen. Kemudian ada diskusi mungkin? Oh ya, diskusi ya. Oke, siap. Nah, kemudian media yang Ibu Ana gunakan apa kira-kira? Media yang saya gunakan pertama adalah PowerPoint. Kemudian saya juga menggunakan video animasi. Saya menampilkan animasi ketika botol itu yang utuh di permukaan air, ketika dibawa masuk ke dalam ternyata botolnya. Dari situ saya menggali analisis siswa, kemampuan analisis siswa, dan juga saya menggunakan laboratorium virtual. Oh gitu, oke. Kayaknya ini menarik sekali Bu Ana untuk media pembelajarannya yang akan Bu Ana lakukan. Baik Bu Ana, semoga kegiatan observasi yang akan kita lakukan nanti bisa berjalan lancar. Nah, dan ini kegiatan praobservasi saya rasa sudah cukup, dan setelah ini kita akan melakukan observasi
saya akan melakukan pengamatan terhadap Bu Ana di dalam kelas 9L. Seperti itu nih Bu. Dengan materi tekanan hidrostatik. Oke. Baik, terima kasih Bu Ana. Semoga selalu sehat. Langsung saja kita ke kelas. Oke. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Sama. Alhamdulillah. Kemarin Bima tidak masuk, hari ini sudah masuk ya? Alhamdulillah sekali. Baik. Nah, sebelum kita mulai mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke. Mari kita tepuk semangat dulu ya supaya kalian semangat tidak ngantuk. Walaupun udara di sini sangat hangat, kita tetap harus tetap semangat. Masih ingat nggak tepuk semangat kemarin? Oke, tepuk semangat. Oke, luar biasa. Nah, kebetulan kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin Bapak Ibu ingat? Oke, tekanan pada zat padat. Kali ini kita akan membahas tentang tekanan, tetapi pada zat yang berbeda. Ini adalah zat cair. Yang mana ada sebuah video yang bagus. Coba kamu ambil. Walaupun kualitas videonya tidak baik, tapi coba melihatnya yang dilihat adalah botolnya ya. Coba perhatikan botol. Nah, ini botolnya ya. Masih dalam keadaan utuh. Ya. Kemudian dibawa untuk diving, menyelam. Nah, awalnya utuh, lama-kelamaan Full. nah ini kembali ke permukaan. Sudah jelas videonya? Oke, dari video ini Buana mau tanya terlebih dahulu apa yang bisa kalian amati dari video ini? Silakan ditanya. Ada yang mau mengamati? Apa sih isinya videonya itu? Coba jelaskan saja. Oke, Mildred silakan.
Nah, yang tidak konsentrasi silakan presentasi. Oke, situ tangan untuk kelompok 3. Oke, yang lain selama ada kegiatan presentasi kalian mendengarkan menghargai teman yang sedang mempresentasikan hasil pernyataannya. Nanti di akhir kegiatan presentasi kalian boleh menanyakan satu terbuka. Oke, silakan. Ya, apakah ada pertanyaan? Satu penanya saja. Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sip. Nah, dari hasil percobaan ini, dari hasil percobaan ini didapatkan bahwa, gitu ya, pada kelompok 3 mendapatkan tekanan total, gitu ya, tekanan total ini adalah tekanan pada permukaan dasar. Di sini ada tekanan hidrostatis, ya. Tekanan hidrostatisnya ketika kedalaman
Atau buat kirim praktiknya ya. Tiga soal aja. Silakan Bu Arna dibantu untuk share.
Bisa yang manakah memiliki tekanan hidrostatis paling besar? Bisa apa? Dan B. Oke, kita akhiri sampai di sini. Kita udah juara 3, 2-1-nya siapa? Kita lihat ya. Juara satunya adalah juara 3 kelompok 1, juara 2 kelompok 2. Luar biasa kelompok 5 ya. Nah, itu adalah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira Buana mau kasih info tidak? Silakan handphonenya diletakkan terlebih dahulu. Gamenya silakan di game pembelajaran ini silakan. Buana mau tanya terlebih dahulu, apakah kegiatan berkelompok ini sangat menyenangkan bagi apakah dengan berkelompok kalian lebih memahami apa yang diajarkan? Apakah kamu suka dengan praktikum? Apa yang tidak menyenangkan dari praktikum itu? Oke, itu adalah kegiatan pada hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang gaya Archimedes. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang gaya Archimedes. Silakan dibaca bukunya berkaitan dengan gaya Archimedes. Ya, untuk minggu depan kalian kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sudah. Nah, karena dari kita awali dengan doa, maka kita tutup akan dengan doa. Marilah kita akhiri kita hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa. Oke, Buana akhiri kegiatan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Diana, selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 11 kelas 338A. Selamat pagi Bu Ana. Bagaimana kabarnya Bu Diana? Alhamdulillah. Bu Ana, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, semangat. Baiklah Bu Ana, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait jalannya kegiatan observasi yang sudah Bu Ana lakukan kemarin, seperti itu ya. Nah, tujuan dari pasca observasi ini adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Ana lakukan kemarin. Itu. Nah, bisa langsung ke pertanyaan Bu Ana? Silahkan Ibu. Baik. Bagaimana perasaan Bu Ana setelah melaksanakan kegiatan observasi di dalam kelas? Ya, awalnya memang saya sedikit gugup, tapi setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran alhamdulillah luar biasa, saya puas terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kemudian kan apakah bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang hendak dicapai dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bu Ana lakukan? Area yang ingin saya kembangkan sebenarnya adalah digital skill dari satu era, yakni 4C, collaboration, critical thinking, creative, and communication. Oke. 4 area tersebut ingin saya kembangkan melalui kegiatan diferensiasi. Jadi langkah-langkahnya kira-kira apa yang Bu Ana ambil untuk bisa menerapkan itu semua? Ya, betul. Terima kasih pertanyaan luar biasa. Untuk mengembangkan 4C itu menurut saya agak sedikit menantang bagi saya karena terutama siswa itu kan berangkat ada salah satu siswa yang memang lebih cepat untuk berkomunikasi, ada siswa yang pemalu. Oleh karena itu saya menerapkan pendekatan diferensiasi sehingga siswa itu lebih mampu untuk melakukan 4C tersebut dengan gaya masing-masing. Luar biasa. Nah, Bu Ana dalam pembelajaran kemarin Bu Ana menggunakan model media pembelajaran berupa
virtual laboratorium. Virtual laboratorium ya. Baik. Kemudian apakah menurut Bu Ana pengembangan tersebut itu apakah sudah berhasil? Dalam konteks pembelajaran tersebut 4C sudah muncul dalam diri siswa, namun mungkin bisa ditingkatkan terutama dalam ranah critical thinking. Ya. Jadi sudah bisa berjalan dengan baik, hanya keaktifan siswa ya yang perlu digali. Saya lihatnya kemarin gitu ya, perlu dimotivasi, perlu dikembangkan lagi. Baik. Kemudian selama melaksanakan proses pembelajaran, kira-kira kendala apa yang Bu Ana hadapi? Yang pertama ketika saya kan menggunakan virtual laboratorium. Virtual laboratorium tersebut kendalanya adalah layar handphonenya anak-anak terlalu kecil, sehingga waktu memencet beberapa komponen yang harusnya digerakkan itu agak sedikit kesulitan, sehingga memakan waktu cukup lama bagian praktik virtual. Oke. Baik. Terus untuk kedepannya, kira-kira dalam mengatasi kendala tersebut ada nggak rencana Bu Ana mungkin bagaimana gitu loh untuk menghadapi kendala-kendala? Iya, saya sempat untuk berpikir beberapa cara. Mungkin yang pertama mungkin beberapa siswa yang memiliki layar tablet atau komputer jinjing bisa dibawa, atau mungkin saya bisa menggunakan laboratorium sekolah. Jadi bisa mungkin ke koordinator lab ya Bu ya untuk mencoba, mungkin bisa ke gantian dengan apal TIK untuk bisa menggunakan lab gitu. Kemudian pertanyaan terakhir, kira-kira dengan strategi Bu Ana seperti ini tadi, kira-kira kapan bisa mulai dilaksanakan? Mungkin besok saya akan menemui Pak Nanang selaku kepala laboratorium untuk diskusi. Utamanya di materi selanjutnya saya akan membahas tentang gaya akung, kemudian juga berkaitan dengan laboratorium. Jadi butuh ya apa laboratorium virtual. Oke. Baiklah Bu Ana, saya ucapkan terima kasih, pemaparannya sudah sangat jelas dan alhamdulillah kegiatan observasi ini bisa berjalan dengan baik dan harapan ke depan semoga Bu Ana tambah sukses menjadi guru idola selama ini untuk anak-anak itu. Baik, terima kasih ya Bu Ana. Kemudian Ibu Diana, saya mohon ada umpan balik mungkin dalam kegiatan pasca observasi ini, mungkin saya kurang dalam menyampaikan atau bagaimana. Terima kasih Bu Gita dan Bu Ana sebagai Ibu sebagai supervisor dengan yang disukai baik sekali dan ini memberikan pengembangan diri supervisor itu ini menjadi supervisor itu tidak mencari kesan dan pelajaran. Bisa dibayangkan dan untuk kegiatan ini cukup baik hampir tidak ada perubahan. Semoga digunakan baik hasilnya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Diana atas umpan baliknya. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Saya akhiri sampai di sini kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kedatangannya Bu Diana dan Bu Ana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.